Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan juga jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Cornelius Gideon Triatmojo dengan menggunakan pujian hitung jemaat dan PKJ. Pada ibadah hari ini juga akan dilayani pencalusan perjamuan kudus. Adapun warta jemaat Minggu 16 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2022, amplop persembahan pembangunan akan diganti menjadi amplop persembahan Natal. Untuk amplop persembahan Natal sudah disediakan oleh majelis. Warga jemaat bisa mengambil di meja belakang atau meja warta. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat periode 2022 sampai dengan 2027 telah mengadakan rapat intern dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas organisasi gereja. Berikut ini adalah susunan organisasi dan tugas pelayanan GKJPI Jemaat Pendosari. Ketua Majelis, Penatua Murdowo Edi. Ketua 2, Pendeta Yunian Lawase. Sekretaris Umum, Penatua Yosua Ivan Pradana. Sekretaris 2, Diaken Henry Sudianto. Bendahara Umum, Penatua Cornelius Gideon Triatmojo. Bendahara 2, Diaken Sri Martini. Bendahara 3, Diaken Sri Rezeki. Bendahara 4, Diaken Sri Rahayu. Bendahara 5, Penatua Dirianto. Seksi Multimedia dan Sound, Diaken David Bimo. Seksi Pembangunan atau Sarkas, Diaken Krisyanto. Seksi Liturgi dan Musik, Penatua Yosua Ivan Pradana. Majelis Penghubung SPKA, Diaken Sri Rezeki. Majelis Penghubung SPKP, Diaken Sri Rahayu. Majelis Penghubung SPKPR, Penatua Dirianto. Koordinator Adopsi Sion, Diaken Sri Rahayu. Yang kedua, mengenai program Oktober sampai dengan Desember 2022. Berikut ini adalah program GKJPI Jemaat Pendosari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Yang pertama, Pekan Keluarga. Jadwal dan petugas bisa dilihat di meja pintu depan. Yang kedua, Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, susunan panitia sedang dalam pembahasan. Bagi jemaat yang terdaftar dalam list kepanitiaan, harap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, Natal bersama GKJPI Jemaat Pendosari dan GPKP Ungaran Salatiga Ambarawa. Angka yang ketiga, Sekretariat Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa atau BMGJ telah meluncurkan aplikasi e-BMGJ yang dapat di-download di Play Store. Dipersilakan bagi jemaat untuk bisa mengakses secara gratis. Fakta yang keempat, ibadah Minggu 23 Oktober 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunian Lawase. Ibadah ini sekaligus sebagai ibadah pembukaan Pekan Keluarga dan dilayani sakramen perjamuan kudus. Warta yang kelima, warta pertemuan rutin klasis hari ini Minggu 16 Oktober 2022 jam 12 di GKJPI Gunung Lor. Warta yang keenam, seksi kategori perempuan akan kembali mengadakan pelatihan kor atau nyanyi bersama bagi ibu-ibu,
Bapak-bapak, saudara, warga jemaat yang ingin ikut dalam latihan ini dipersilakan datang di gereja hari Kamis 20 Oktober 2022 jam 6 sore. Yang ketujuh adalah berita sukacita bahwa hari ini telah dipanggil Tuhan Ibu Martini Subadi dalam usia 84 tahun. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan hari Senin 17 Oktober 2020 jam 10 WIB, dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Lasri. Kemudian ibadah penghiburan bagi keluarga dilaksanakan hari ini jam 6 sore, dilayani oleh majelis jemaat. Terima kasih, demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Dan marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita satukan hati, kita berdoa mohon tuntunan Tuhan untuk ibadah hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas pertolongan-Mu di dalam kami menghadapi segala pergumulan kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Kami berkumpul di rumah-Mu ini dalam keadaan baik. Kami akan beribadah hari ini Tuhan sebagai tanda bakti kami kepada Engkau. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Engkau berkati, Engkau sertai sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin Saudara Cornelius Gideon yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Dan Engkau mampukan kami, Bapak Ibu Majelis, tim musik, sound leader, multimedia, semua yang bekerja, Tuhan mampukan dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan yang terbaik dalam melayani Engkau. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai jemaat-Mu juga, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kusuk, dengan penuh kerendahan hati, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kiranya semua yang kami lakukan dalam ibadah ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak beribadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, satu terang seindah petang dengan angin sejuk, saat Tuhan berang aku
Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meneraikan. Demikian sabda mula pada pagi hari ini, dan marilah kita sambut bersama sabda Allah ini dengan memuji nama Tuhan dan pujian hidup jemaat 1 dan 1 dan 3.
Mari kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih yang mengajarkan dan menunjukkan kita sebagai orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Hukum kasih yang kita dengarkan bersama-sama terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengajari kita agar kita bisa saling mengasihi sesama kita. Namun dalam kenyataannya mungkin kita belum bisa mengasihi sesama kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa dalam pengakuan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada segala kasih dan permintaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami sepanjang hidup kami. Kami menyadari ya Bapa, meski dalam kehidupan kami dan perjalanan kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Masih banyak perbuatan, perkataan, atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau sendiri yang boleh menghapuskan segala dosa serta kesalahan kami. Kami memohon pengampunan dosa-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau Allah boleh berbelas kasih menyatakan anugerah kepada kami, yaitu anugerah pengampunan. Demikian doa kami ini ya Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Kepada setiap kita yang dengan kesukaan hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia benar mengampuni dosa kita. Dan kini terimalah kita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian anugerah dari Tuhan, dan mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 2 yang berharga.
yang menerima anugerah Tuhan, hidup yang akan diberi. Dan kita akan mendapat petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 21 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Bapak Ibu dan saudara, saya undang sekali berdiri dan mari kita bersama-sama menyatukan hati kita teguhkan dan perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul ini. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman rasul ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian ayat pasal 32. Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca dan berdoa firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
Di kesempatan kali ini kami kembali mengucap syukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami terima dalam kehidupan. Hingga pada hari ini kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Sehingga dalam kami melihat agar kami bisa melihat dengan cara-Mu. Dan kami bertindak agar kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian telah kami katakan ya Bapa, kami aturkan hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan bersama-sama membaca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki berbulan dengan dia sampai fajar menunggu. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpeletok ketika ia berbulan dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian firman yang kita baca dan kita dengarkan pada pagi ini, dan berbahagialah kita yang senantiasa menerima firman Tuhan dan mewujudkannya serta melakukannya dengan setiap kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, perkenankanlah pada saat ini kami mengaitkan doa-doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas suka dan juga yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami Tuhan sebagai wujud hormat, sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu. Perkenankanlah pada hari ini kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya jemaat kita di Indonesia. Kami menyerahkan anak-anak kami, pemuda remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, para lansia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kiranya Tuhan bisa menolong mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi.
Biarlah jemaatmu ini tetap berserah padamu dan hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Pendeta Liliana Masih, para majelis, dan telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaatmu di sini. Kiranya Tuhan dengan memberi hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian, ketekunan, serta kesabaran agar kami dapat melayani jemaatmu ini dengan baik. Kami juga menyerahkan setiap pengurus yang ada di gereja ini, baik pengurus anak, pemuda remaja, ibu-ibu, tim multimedia dan sound system, tim musik serta liturgi, dan setiap pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapak. Biarlah kami juga boleh Tuhan pakai untuk melayani dengan sepenuh hati kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan doa kami untuk kehidupan praktis dan bersinergi kami di GKJTU. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap program-program yang sudah dirancang, dan biarlah itu semua boleh kami lakukan dan kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat dan bersama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan di tahun depan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati MPH Klasik dan MPH Sinode. Para panitia yang sudah terbentuk, kiranya mereka boleh Engkau pakai dan semoga sidang sinode ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan segala apa yang boleh menjadi hasil dari keputusan di sidang nanti ya Bapak, itu semua dapat mendatangkan kebaikan dan memenuhi kemuliaan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit dan mengalami kelemahan. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau boleh pulihkan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau boleh sembuhkan dan sembuhkan mereka, sehingga mereka hidup sehat kembali ya Bapa. Dan ketika kami berjumpa dengan saudara-saudara kami ini, mereka sudah dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu yang sudah lansia, yang Tuhan juga benar-benar berkati, dan biarlah mereka juga boleh senantiasa bersyukur agar kami Tuhan yang senantiasa boleh Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga sedang berduka cita karena pada hari ini Engkau telah memanggil kasih saudara kami, Ibu Mati Sudarti, ke dalam tanganmu. Kami yakin dan percaya bahwa pada saat ini Ibu Mati sudah bersama dengan Engkau di kerajaan surga ya Bapa. Kami menyerahkan kepada Tuhan, Kau senantiasa mendekati keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan serta penghiburan, sehingga mereka boleh tabah dalam menghadapi kondisi ini ya Bapak. Sehingga nama-Mu boleh dimuliakan dalam setiap kehidupan mereka telah ditinggal oleh Ibu tertinggal ya Bapak. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap ibadah yang akan kami laksanakan, baik nanti malam ibadah penghiburan ataupun besok pagi dalam ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman. Yang Engkau sudah berkati Ibu kita dunia yang masih dan majelis yang boleh melayani. Biarlah semua ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan atau negara kami yaitu bangsa Indonesia. Kami mohon kepada-Mu bila kepada bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo, para menteri, pemimpin tertinggi sampai ke tingkat Bapak. Biarlah Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dan hindarkan kami dari segala bencana ataupun perkumpulan yang mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan bernegara kami ya Tuhan. Dan nama-Mu juga boleh dipermuliakan atas bangsa kami. Demikian ya Tuhan, sudah doa kami yang boleh kami naikkan dan kami panjatkan kepada-Mu. Kami yang tidak percaya Engkau sendiri yang akan mendengar dan mengabulkan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan
untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang telah kita terima dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan pada hari ini didasarkan pada firman Tuhan dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kata persembahan ini, dan kita akan beriringi dengan pujian dari PKJ 265 1 sampai 2. Melalui persembahan yang boleh kami turunkan pada hari ini. Biarlah Engkau boleh sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Bapa. Terkhusus untuk majelis yang boleh mengelola persembahan ini, dan itu semua boleh untuk kemajuan gereja kami dan setiap pelayanan kami ya Bapa. Dan biarlah melalui persembahan ini kami juga boleh belajar untuk kami bersenantiasa mempersembahkan hidup kami dengan sepenuh hati kami dan dengan terima kasih Tuhan Yesus. Hanya jalan namun saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sehat ya? Amin, guys, sehat ya. Saya juga sebenarnya hari ini tidak begitu sehat karena tadi sempat flu ya, tapi saya yakin dan juga sama Tuhan kalau saya hari ini pasti bisa melayani dengan baik ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih di bulan Oktober dan pada saat ini kita juga masih di minggu ketiga Oktober yang artinya kita masih memasuki dalam bulan keluarga. Dan pada bulan keluarga ini
jemaat diajak untuk merenungkan tentang kehidupan berkeluarga secara Kristiani. Hal itu karena pada akhir bulan, pada tanggal 31 Oktober, diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja, dan biasanya dirayakan dalam bentuk pekan keluarga. Dan di KCTU Jemaat Besar itu juga nanti akan melaksanakan ibadah pekan keluarga selama sepekan, yaitu dari tanggal 23 sampai 30 Oktober. Nanti untuk jadwal Bapak Ibu bisa mengambil di meja belakang yang sudah disediakan oleh majelis. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah pekan keluarga ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah kepada saya pada hari ini, saya beri judul keluarga yang memperjuangkan berkat, diberkati dan menjadi berkat. Keluarga yang memperjuangkan berkat, diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu, saya mau bertanya, pasti kita sering mendengar kata berkat. Pasti sering mungkin di setiap ibadah minggu atau mungkin dari ibadah online atau membantu atau apa dari radio mungkin. Pasti kita sering mendengar kata berkat. Dan mungkin kalau kita sedang berdoa, kita pun juga pasti akan meminta berkat pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahukah apa itu berkat? Tahu? Ya. Secara sempit, orang bisa mengartikan berkat itu sebagai kebutuhan materi, misalkan seperti makanan atau minuman. Namun sebenarnya berkat itu tidak sesempit itu. Berkat sendiri berarti sebuah pemberian Tuhan yang baik. Berkat adalah pemberian Tuhan yang baik. Dan lawan dari berkat adalah kutuk, yaitu pemberian Tuhan yang tidak bersifat baik atau sebuah hukuman. Dengan demikian kita sekarang paham bahwa yang namanya berkat itu termasuk dalam pemberian Tuhan. Jika pemberian itu kita semua paham, dan itu bukan dari pembeli atau didapat dengan cuma-cuma. Kalau berkat adalah sebuah pemberian yang bersifat cuma-cuma, jika tidak demikian, apakah itu bisa dikatakan berkat? Bisakah dibedakan antara berkat dan hasil usaha? Firman yang kita baca tadi menegaskan tentang bagaimana kita nanti akan mendapatkan sebuah berkat. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali ke perikop kita dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 31. Di situ dikisahkan bahwa Yakub bertemu dengan Esau kakaknya. Karena ulangnya sendiri, Yakub takut bertemu dengan Esau kakaknya karena ulangnya sendiri, yaitu Yakub telah mencuri hak kesulungan. Mungkin kita ada yang tidak setuju kalau Yakub itu dikatakan sebagai pencuri. Tetapi baik apapun itu namanya, yang jelas dia sudah mengambil yang seharusnya bukan miliknya atau haknya, yaitu dengan tipu daya. Perbuatan itulah yang membuat dirinya ketakutan bertemu dengan saudaranya, entah karena merasa bersalah atau takut dihukum. Dan karena ketakutannya itulah dia menata semua yang dimiliki, termasuk anak, istri, dan para budaknya, untuk berjalan mendahului dia bertemu dengan kakaknya Esau. Hal itu karena tidak mungkin lagi dia bisa lari dan dia harus menghadapi kenyataan itu. Bahkan setelah semuanya sudah pergi pun, Yakub masih takut sehingga dia tidak berjalan di depan, serta dia masih di sungai Yakub. Perikop kita yang kita baca tadi menceritakan bahwa di situ di sungai Yakub bertemu dengan seseorang, dan dia tidak kenal dengan seorang itu.
Dan ternyata belakangan diketahui bahwa orang itu ternyata adalah Allah sendiri. Dalam pergumulan inilah Yakub dinyatakan menang, sehingga dia mendapat berkat berupa nama baru, yaitu Israel, yang artinya menang atas pergumulan melawan Allah. Dan karena berkat itulah kehidupan Yakub berubah total, dari yang penakut menjadi pemberani, dari yang intrik menjadi jujur dan benar. Dengan demikian dia berani menghadapi kakaknya Esau. Kalau kita melihat berkat Tuhan, kita bisa melihat adanya sebuah perubahan dari seorang yang licik, penuh intrik dan penakut bisa berubah menjadi jujur dan pemberani. Yang menarik adalah pemberian itu atau berkat itu diperoleh setelah Yakub bergumul sampai terletak akal akhirnya. Berkat itu tidak diperoleh dengan mudah atau dengan pasti saja. Namun berkat itu diperoleh setelah berhasil mengalahkan pergumulan yang sangat berat. Bahkan disebutkan dalam cerita tersebut bahwa Yakub tidak akan membiarkan Tuhan pergi sebelum dia mendapat berkat. Yang artinya adalah dia tidak akan menyerah sebelum mendapatkan berkat dari Allah sendiri. Memang berkat adalah pemberian dari Tuhan. Namun begitu untuk menerima berkat, seseorang tidak hanya pasif dan menunggu kedatangan berkat itu. Seseorang yang diberkati adalah dia yang selalu berjuang mendapatkan berkat di dalam hidupnya. Tidak ada seseorang pun yang diberkati Tuhan menjadi orang sukses dalam segala hal tanpa adanya perjuangan. Kalau demikian, apakah adanya berkat itu masih sebagai pemberian? Jika untuk mendapatkannya pun kita harus bekerja keras. Tetaplah seorang yang bekerja keras dan menghasilkan rezeki adalah sebagai berkat. Karena rezeki itu adalah berkat karena bukan dari usaha manusia sendiri, tetapi dari Tuhan. Seseorang bisa berusaha dengan sekeras mungkin, namun jika Tuhan tidak memberikan berkat kepadanya, maka usaha itu tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya, jika kita mau bekerja keras dan Tuhan memberkati kita, pasti pekerjaan kita itu menghasilkan rezeki yang mungkin bisa cukup untuk memberkati dan mencukupi kebutuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen haruslah tetap memperjuangkan berkat. Keluarga Kristen haruslah menjadi keluarga yang memiliki etos kerja yang tinggi, dengan beriman bahwa perjuangannya itu nantinya akan diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Lalu bagaimana agar kita atau keluarga kita itu bisa menjadi dekat dan diberkati oleh Tuhan? Saya akan menyampaikan ada dua hal, yaitu yang pertama adalah milikilah kehidupan yang benar. Milikilah kehidupan yang benar. Orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah atau dosa. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darah-Nya. Dalam menjalankan kehidupannya, orang benar takut akan Tuhan dan keluarga yang menjalankan kodrat kehidupannya dengan benar pasti akan harmonis, diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga dari suami, istri, dan anak-anak bertanggung jawab melakukan setiap peranannya. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena takut pada Tuhan. Mari kita doakan suami kita, istri kita, dan anak-anak kita supaya senantiasa hidup
takut akan Tuhan. Demikian juga marilah kita mulai dari diri kita pribadi. Biarlah kita juga senantiasa berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Dan hal yang kedua yaitu praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Jika keluarga kita tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, jangan harap kita akan diberi kemurahan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesuksesan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama yaitu hidup akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kesuksesan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga dan rumah tangga kita. Dengan demikian keluarga yang memperjuangkan Tuhan akan diberkati dan menjadi berkat. Bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Mari bersama Tuhan kita mampu mewujudkan semua itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita saat berdoa saja. Dan mari kita berdoa untuk Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar melalui firman-Mu ini ya Tuhan, untuk keluarga kami. Biarlah kami boleh memperjuangkan berkat, sehingga keluarga kami boleh diberkati dan keluarga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Biarlah semua itu boleh kami wujudkan dalam setiap kehidupan keluarga kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan di keluarga kami. Bapa yang di dalam surga, kami akan menutup ibadah kami ini dan kami akan berdoa dalam doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan respon firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Hitung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Baik kami bagi Yesus. Baik bagi Yesus ada maksudnya. Aku akan bagi Dia dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan hiduplah, sehidup kami dalam dan hidup menerang.
Setelah dari kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini dalam berkat Tuhan, seperti yang sudah diwakilkan oleh majelis pada hari ini, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2022 atau tepatnya minggu depan, kita akan melaksanakan ibadah pembukaan keluarga sekaligus ibadah perjamuan kudus. Oleh karena itu, marilah kita pada hari ini menerima undangan dari Tuhan di meja perjamuan kudus. Terkhusus bagi warga jemaat yang sudah dewasa dan sudah tinggi, silakan untuk ikut dalam ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini bersekutu bersama untuk menguji diri kita supaya tubuh dan darah Kristus sungguh mendatangkan berkat yang boleh memelihara iman kita. Adapun firman Tuhan yang melandasi untuk mencari perjamuan kudus pada saat ini terambil dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengar akan firman Allah, dan berusaha untuk mewujudkan panggilan Allah. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu merenungkan dosa kita sendiri-sendiri dan menyesali dosa itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus? Dan yang ketiga, kita perlu menguji hati kita sendiri-sendiri. Apakah ada kesanggupan hati untuk mengucap syukur pada Tuhan? Jika kita sudah melakukan ketiga hal tersebut, kita dalam bersekutu, dalam perjamuan kudus, kita juga harus mengingat kepada Tuhan yang demikian. Supaya kita mengingat akan sengsara dan kematian Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah gambar serta tanda Tuhan yang di sana. Supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dikorbankan karena kita. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa tubuhnya yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan adalah demi keselamatan setiap orang yang menjadi miliknya. Supaya kita mengakui bahwa setiap orang percaya dipersekutukan dengan tubuhnya dan wajib kasih mengasihi dan tolong menolong. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak mengajar kepada kita supaya di dalam kita menguji diri kita sendiri, di dalam kita mengingat Tuhan, semuanya itu nama Tuhan boleh dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Dan dia itu juga semakin memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, apakah Bapak Ibu dan Saudara siap dan bersedia untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, siap dan bersedia nih. Ya, oleh karena itu maka minta Tuhan supaya perjamuan kita ini nantinya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Allah, sesungguhnya perjamuan kudus itu merupakan kesempatan
bagi kami untuk menyambut rahmat-Mu yang besar dan indah. Kami mengingat ada penyelamatan Allah atas kami, umat-Mu yang berdosa ini. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah roti serta anggur membuat kami mengingat kalian dan tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami, khususnya kehidupan beriman kami, sungguh-sungguh akan mendapat kelegaan. Bukan iman yang letih, iman yang lesu, atau iman yang berbeban berat. Karena dalam Kristus ada kelegaan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda firman-Mu, dan kami siap untuk menyambut rahmat-Mu melalui perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan di ibadah minggu depan. Dan yang sedang biasa menyertai ibadah kami ini ya Tuhan, dan sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita mundur dengan damai sejahtera dan masing-masing menerima berkat Tuhan. Tetaplah menjadi keluarga yang selalu memperjuangkan berkat, keluarga yang diberkati, dan menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita akan tutup dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku.
Terima kasih. Terima kasih. Sing sebelah kono boleh ganti kan hari pertama pekan keluarga yang sebelah kono biar jadi semua iya oh ini jangan Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara semua yang hari ini beribadah di Gereja Jumat Gunung. Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa beserta dengan Bapak Ibu saudara dan saya. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan tanggal 23 Oktober tahun 2022 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Masih sebagai ibadah pembukaan pekan keluarga, sekaligus kami mengundang jemaat semua untuk ikut serta dalam ibadah perjamuan kudus. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.